Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita ngomongin yang lagi hangat nih, Pak. Yaitu mengenai pemimpin. Pemimpin ya Pak ya. Ya lagi viral, lagi banyak diomongin di warung kopi, banyak diomongin di kafe, bahkan ya Pak, iya di masjid juga, yang lagi seliweran di sosmed ya Pak ya. Tapi kita ngomongin pemimpin dalam perspektif Islam ya Pak. Jadi dalam sudut pandang Islam, bukan dari sisi sosial politiknya. Kalau kita buka Al-Quran maupun hadis, tentu akan banyak sekali kita jumpai mengenai kalimat pemimpin. Baik itu mengenai larangan memilih pemimpin, ataupun kriteria seorang pemimpin. Karena memang pemimpin ini sangat diperlukan dalam suatu komunitas. Bahkan sampai-sampai kalau ada orang yang safar, bepergian, 2 atau 3 orang atau lebih, itu salah satunya harus dijadikan pemimpin. Sehingga seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kepemimpinannya. Jadi ibarat kata Cak Imin ini, ibarat sepak bola Pak, harus ada kaptennya. Maka kapten itulah yang akan menjadi pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan mempunyai tanggung jawab yang besar dan akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. An ra'iyatihil iman ra'im mas'ulun. An ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan demikian juga seorang pria atau suami adalah seorang pemimpin
bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi imam itu juga pemimpin. Jadi suami juga merupakan pemimpin bagi keluarganya. Jadi pemimpin ini kira-kira berat nggak Pak? Enggak ya Pak? Nggak berat, kalau nanti bisa ditanya, bisa menjawab nggak berat Pak. Sebab memang walaupun ini kebanyakan orang mengatakan berat jadi pemimpin itu, tetapi buktinya masih banyak orang yang ingin jadi pemimpin. Padahal kalau tahu hakikatnya seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang berat. Makanya barangkali ada yang belum tahu bahwa resiko menjadi pemimpin itu nanti akan bisa menjadi penyesalan, tapi juga nanti bisa menjadi atau mendapat naungan Allah, tergantung bagaimana memimpinnya. Pada suatu hari Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah. Ini barangkali orang-orang yang menginginkan pemimpin barangkali belum pernah mendengar hadis ini. Dan ini bisa menjadi pegangan kita apabila nanti ada suatu pemilihan. Nah, ini kita minta jabatan pemimpin atau tidak. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi karena memintanya, niscaya akan dibebankan kepadamu. Nah, ini poinnya Pak. Dan tidak akan ditolong oleh Allah. Jadi orang yang meminta jabatan, meminta menjadi pemimpin, dan dia dikasih karena memintanya, maka akan dibebankan kepadanya, dan dia tidak akan ditolong oleh Allah. Tetapi jika diberikan kepadamu tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengemis minta jabatan, tunggu. Bahwa jabatan ini nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Karena jabatan ini memang menjadi urusan yang sangat besar, menjadi beban yang dipikulkan kepadanya, dan karena dia itu mengemis, maka Allah tidak akan menolongnya. Tapi jika jabatan atau pemimpin itu diberikan kepadanya tanpa ia memintanya, dan ia sanggup untuk menjalankan kepemimpinan, maka ia akan ditolong oleh Allah. Ditolong Allah itu yaitu selain dimudahkan urusannya, juga akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada lagi naungan Allah di hari kiamat. Itu dalam hadis 7 golongan ya, 7 golongan yang mendapat naungan itu Pak. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu.
7 golongan yang dinaungin Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu diantaranya yaitu imam yang adil. Jadi di atas tadi sudah saya katakan ada imam itu sebagai pemimpin, kalau ia bisa menjalankan dengan adil, proporsional, maka ia nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah. Nah, itulah beberapa beban seorang pemimpin yang akan dipikulkan kepadanya dari 2 jalur, bahwa dia meminta atau tidak meminta. Lalu bagaimana kriteria pemimpin menurut Al-Quran dan hadis? Kita buka surat Al-Hajj ayat 41, Pak. Al-Hajj itu surat ke-22 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahauna 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dan kepada Allah lah semua dikembalikan urusannya. Dalam tafsir baik dari Muyassar atau Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah dijadikan khalifah. Khalifah itu pemimpin. Jadi kata Allah, kalau kami jadikan kamu pemimpin, mereka itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan semua urusan dikembalikan kepada Allah. Dan kita lihat lagi dukungan ayatnya, yaitu di As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya, selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi jelas seorang pemimpin dalam memimpin harus didasarkan pada perintah Allah. Bukan semau gue gitu, Pak. Bukan dengan nafsunya sendiri. Nah, sekarang yang terjadi apa? Dengan ambisinya, dengan nafsunya sendiri, sehingga merusak tatanan daripada kehidupan. Sehingga ini yang bisa membuat bahaya dalam mengelola suatu komunitas. Jadi jelas semua urusan akan dikembalikan kepada Allah, yaitu semua menggunakan hukum Allah. Tadi ada 3 atau 4 tadi ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat,
amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Coba kita bahas satu-satu. Tentu kalau seorang pemimpin kriterianya adalah dia harus sholat. Ini kunci, Pak. Sebab antara pembeda orang beriman dan kafir adalah sholatnya. Ini kita nggak usah ngomongin fikih ya, Pak. Kalau fikih dah panjang nanti. Tapi intinya kita sudah tahu bahwa seseorang pemimpin harus melakukan sholat. Kita lihat keimanannya juga akidahnya. Apakah seorang pemimpin itu sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau betul-betul menjadi suatu kebutuhan sehingga ia akan bertawakal kepada Allah. Nah, disitulah seorang pemimpin akan kelihatan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak, Pak, orang yang tadinya nggak pernah ke masjid, begitu tiba-tiba akan menjadi calon, getol banget ke masjid. Ya, mantap. Bahkan pakaiannya pakaian yang muslim gitu. Padahal selama ini nggak pernah pakai. Karena pengen suara, bagi-bagi cuan, bagi-bagi sembako. Ya, pokoknya kelihatan inilah kelihatan alim gitu. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak tahu. Maka harus jeli, Pak, dalam memilih seorang pemimpin itu. Jelas kriterianya adalah sholatnya. Nah, kalau terbiasa kita lihat sholatnya seseorang itu, kita juga akan tahu ini orang ini sholatnya benar-benar atau hanya memang karena ada sesuatu gitu. Pengen dilihat orang. Yang kedua yaitu seorang pemimpin harus menunaikan zakat. Zakat itu memang penting. Di samping merupakan salah satu rukun Islam, maka bagi kaum muslimin adalah suatu kewajiban untuk menunaikannya bagi yang mampu. Ya, karena zakat ini juga sudah diatur untuk siapa zakat ini diberikan. Nanti bisa dilihat di atau ayat 60 mengenai asnafnya itu. Bahkan dulu ketika zaman Khalifah Abu Bakar, beliau ini untuk mengambil zakat, kalau tidak ada yang mau membayar zakat, maka akan diperangi. Sampai sebegitunya. Karena sangat perlunya zakat ini, gunanya untuk apa? Untuk kesejahteraan umat. Jadi bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu harus mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, akan diperangi oleh Abu Bakar. Ini bukan negatif, Pak. Ini justru untuk menyelamatkan dia. Karena zakat ini salah satu rukun Islam tadi, Pak. Maka harus ditunaikan. Selain menunaikan kewajiban, juga mengeluarkan zakat merupakan suatu kasih sayang, Pak, kepada sesama. Memang betul manifestasi kasih sayang tidak harus material, akan tetapi memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat kepada orang lain, sehingga bisa menyentuh perasaan, bisa membuat orang itu lemah lembut. Jadi rasa kemanusiaan akan timbul pada diri seseorang ketika ada orang yang memberikan zakat dan ada yang menerima zakat.
Jadi sangat penting zakat ini untuk ditunaikan. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada berbuat kebaikan dan mencegah berbuat kejahatan. Maka sebagai syarat untuk menjadi pemimpin, maka Islam menganjurkan seorang pemimpin kalau bisa ya ikut berdakwah, tidak mengurusi masalah sosial, ekonomi, politik saja, tapi juga diselipkan di situ bisa untuk berdakwah. Kan Rasulullah juga mencontohkan seperti itu, juga para sahabatnya. Ketika beliau menjadi pemimpin, sahabatnya menjadi khalifah, itu dilakukannya dakwah ini sehingga membuat umat-umatnya itu menjadi tahu bahwa ada suatu instrumen dalam pemerintahan itu kebaikan-kebaikan yang tadinya orang berbuat jahat, berbuat maksiat, dengan dakwah ini bisa tidak melakukan lagi. Nah, ini pentingnya atau perlunya seorang pemimpin itu bisa berdakwah. Jangan malah dimusuhi ya Pak ya. Orang berdakwah malah dikriminalisasi ya, dikriminalisasi Pak. Dari perkara itu semua, yaitu tadi mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang terakhir, yaitu semua urusan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini semua urusan maksudnya itu menggunakan hukum Allah. Apapun yang dilakukan, yang dikerjakan tanpa dengan hukum Allah, maka bisa dikatakan itu kufur, Pak. Apa konsekuensi tidak menggunakan hukum Allah? Yaitu dikatakan dalam golongan kafir. Siapa yang berkata? Yang berkata Allah, Pak, di Al-Maidah ayat 44. Di akhir ayat, di situ Allah berkata, dan barang siapa tidak berhukum dengan yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, mereka tergolong orang-orang kafir. Jadi selain seorang pemimpin itu sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, segala urusannya harus menggunakan hukum Allah. Makanya tadi saya ambil kita ngomongin pemimpin dalam perspektif Islam. Jadi kalau tidak menggunakan hukum Allah, maka digolongkan menjadi orang kafir. Kalau saya baca tafsirnya dari Ibnu Abbas, ini penafsiran ini datang dari sahabat Nabi SAW, dari Al-Bara bin Azib. Penafsiran ini sesuai dengan konteks dari ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi yang suka mengubah hukum Allah. Walaupun di situ lafadznya itu man itu untuk umum ya. Tetapi beliau itu juga mengatakan khusus untuk orang Yahudi. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena ingkar terhadap hukum Allah atau menganggap bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum, ya, menganggap bahwa selain hukum Allah menganggap lebih baik, itu termasuk orang-orang kafir. Ini disampaikan Ibnu Abbas
Dalam riwayat lain, ini sayang Arabnya nggak ada harokatnya, Pak, gundul. Barang siapa yang ingkar terhadap hukum yang telah Allah turunkan, dia telah kufur. Dan barang siapa menetapkan hukum Allah, tetapi dia tidak berhukum dengannya, dia termasuk golongan yang zalim, golongan yang fasik. Hadis At-Tabrani dalam Al-Jami Al-Bayan, tafsir Al-Maidah ayat 44. Tapi tidak kita mutlak dengan hukum Allah ternyata. Tetapi ketika tidak memakai hukum Allah, tetapi itu maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya, ulama juga bersepakat, Pak. Misalnya hukum lalu lintas, itu kan banyak maslahatnya dari mudaratnya, Pak. Jadi kita ambil larangan dan perintah-perintahnya di situ, tidak mengambil dari hukum Allah. Nah, itu tidak mengapa, karena itu tidak berkaitan dengan ibadah. Nah, itu sangat dibolehkan karena banyak maslahatnya, dan itu tidak menyalahi aturan. Ya, jadi itulah tadi kriteria mengenai pemimpin. Sekarang kita memilih pemimpin berdasarkan hadis. Masih dari Ibnu Abbas, Nabi kita SAW bersabda, barang siapa memperkerjakan seorang lelaki dari suatu kelompok, maksudnya menjadikan pemimpin dari suatu kelompok tersebut, ada yang lebih baik dari yang dipilih itu, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati semua orang Muslim. Jadi maksudnya, ketika ada suatu kelompok menentukan atau memilih pemimpin, tetapi ternyata di antara itu ada yang lebih baik, dan dia mengetahui tapi tidak mau memilihnya, maka ia dikatakan telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat Muslim. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang mempekerjakan seorang dari kaum muslimin dan ia tahu bahwa di antara mereka ada yang lebih baik darinya dan lebih paham dari kitab Allah, lebih paham dari sunnah Nabi, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati kaum mukminin. Jadi perlu kehati-hatian, Pak, dalam memilih satu pemimpin itu. Misalnya ada 3 kontestan ini bukan sekarang nih, Pak, ya. Ada 3 kontestan. Di mana di antara ketiga kontestan yang dipilih itu yang paling paham dengan kitab Allah, yang paling paham dengan sunnah, maka itulah yang harusnya dipilih. Jangan memilih yang tidak paham dengan kitab dan tidak paham dengan sunnah. Maka orang yang memilih selain itu dikatakan tadi berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat kepada kaum mukminin. Jelas ya, Pak, ya, dalam memilih pemimpin memang harus hati-hati, harus banyak menyandarkan kepada Quran dan hadis. Nah, hadis di atas secara tekstual menjelaskan bahwa mengangkat seorang pemimpin atau pejabat yang tidak kompeten, tidak profesional,
dalam suatu komunitas masyarakat atau berbangsa, padahal dalam suatu komunitas tersebut ada yang lebih baik, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati semua orang muslim. Berkhianat itu berarti apa Pak? Munafik. Kan ciri-ciri orang munafik itu salah satunya berkhianat itu. Jadi mengangkat orang yang tidak tepat karena ada hubungan kekeluargaan, nepotisme, pertemanan, satu kampung, satu kota, ya. Itu semua membuat atau tidak baguslah untuk memilih seorang pemimpin karena bukan kriterianya tadi, bukan karena dia yang paham kitab Allah, bukan dia yang paham kitab atau sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri ketika memilih panglima perang, beliau memilih Usama. Bukan memilih karena dia kerabat Nabi terdekat, ya, karena beliau ini memilih Usama bin Zaid karena ia memang layak untuk menjadi pemimpin yang ideal menurut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki beberapa sifat, maka dengan sifatnya itu dia tularkan kepada para sahabatnya, dan ketika ada peperangan maka Rasulullah memilih pemimpin atas dasar sifat Rasulullah SAW, yaitu diantaranya seorang pemimpin itu punya sifat dasar jujur alias sidik, kemudian amanah, dapat dipercaya, kemudian fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan, yaitu tadi dakwah tadi. Nah, sifat ini tentu menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Pemimpin yang jujur atau sidik, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa seorang pemimpin dituntut tidak berkhianat, artinya dituntut amanah. Makanya orang berkhianat itu orang munafik, ya, dengan ciri-cirinya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah, artinya tidak curang. Tidak curang, tidak membohongi rakyatnya, tidak membohongi umatnya. Sehingga ini menjadi sikap yang sangat dasar menjadi seorang pemimpin, yaitu amanah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang curang itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa wa ghasun li ra'iyatihi illa harramaulahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan mencurangi rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jelas ketika seorang pemimpin berbuat zalim, berbuat curang kepada
bawahannya, kepada umatnya, kepada rakyatnya, dia meninggal dalam keadaan itu, maka ia tidak akan dimasukkan dalam surga. Kemudian pemimpin yang bertanggung jawab. Tentu sifat bertanggung jawab merupakan sifat yang mendasar pula, yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Sifat amanah dan tanggung jawab ini akan berpengaruh dengan putusan-putusannya, Pak. Seorang pemimpin yang meneruskan pemimpin sebelumnya menjadi tanggung jawabnya. Ini loh, perlunya seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab. Tidak boleh menghindar atau berlepas tangan. Jadi harus mempunyai etika. Mau dikritik, harus transparan, harus baik. Ya. Jadi meneruskan suatu kepemimpinnya, otomatis ini harus memikul tanggung jawab. Nah, kemarin ada proyek. Proyek ini di tengah proyek berpindah ke pemimpinan. Pemimpin yang baru itu mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab dengan proyek ini. Nah, gimana ini pemimpin seperti itu? Nah, ketika dia berbicara dengan seseorang, dikatakan oleh seseorang itu, kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, ya mundur jadi pemimpin. Iya dong, orang sudah diserahin amanah, kok nggak mau bertanggung jawab? Ya repot nanti. Siapa yang bertanggung jawab proyek itu? Nah, kalau udah sanggup, ya tentu dengan berbagai konsekuensi harus dijalankan. Kemudian pemimpin yang ahli dan cerdas, ya, fatonah. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata negara, membawa negara kepada kestabilan di berbagai bidang tentu, Pak. Baik dari keamanan, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini seorang pemimpin diperlukan seperti ini. Walaupun tidak semua ia menguasainya, akan tetapi ia harus benar-benar jitu untuk menentukan bawahannya bisa mengurusin suatu urusannya. Ya, misalnya seorang presiden menjadi seorang menteri yang benar-benar mumpuni, Pak, sesuai dengan bidangnya untuk bisa mengurusi. Jangan orang yang ahlinya A dijadikan asisten atau bawahannya untuk ditunjuk suatu urusan yang lain. Nah, ini akan repot, Pak. Kemudian memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu kehancuran. Nah, ini juga harus dicermatin, Pak. Jadi kalau seseorang memberikan kepercayaan kepada seseorang yang bukan merupakan suatu yang ia pahami, maka tunggu kehancurannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Faiza duyi'at amanah fangtadhirus sa'ah kaifa idha'atuha qala idza wasudal amru ila ghairi ahlihi fangtadar as-sa'ah." Apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Lalu orang bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi menjawab, jika urusan
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang itulah, seseorang itu harus menguasai suatu bidang untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa diberi amanah untuk melaksanakannya. Sebab kalau tidak, ya itu tadi Pak, tunggu terjadinya hari kiamat. Kemudian pemimpin juga harus mencintai dan dicintai. Ini yang penting Pak. Kriteria pemimpin yaitu dicintai dan mencintainya. Sebab jika antara pemimpin dan rakyatnya tidak saling mencintai, sangat dimungkinkan yang terjadi akan saling mencela. Terjadi nggak Pak ini Pak? Terjadi Pak. Ya, saling menghujat. Banyak sekali, apalagi di sosmed, itu yang jelas ketahuan sekali Pak. Sehingga marwah atau kehormatan seorang pemimpin atau penguasa akan hilang. Dia hanya akan mengandalkan powernya Pak. Dia akan mengandalkan kekuasaannya. Bukan ia malah mengatur suatu urusan yang baik, tapi diandalkan kekuasaannya untuk melawan orang-orang yang tidak ia sukai. Dan ini yang bahaya. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan menyintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya udah terjadi kan Pak sekarang. Dari 5 kriteria pemimpin dalam suatu hadis tadi, nah mudah-mudahan para pemimpin itu bisa memegang amanah, bisa bertanggung jawab, sehingga membuat suatu komunitas atau kebangsaan ini menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu mengenai golput. Boleh nggak nih golput Pak? Nggak boleh ya Pak? Ya kita buka hadisnya Pak. Sebab ini banyak ulama berbeda pendapat juga mengenai golput ini. Tapi ternyata ketika saya baca kesimpulannya, kebanyakan ulama berpendapat, maka pendapat yang paling kuat tidak boleh golput, bahkan dihukumi haram. Golput itu dihukumi haram oleh kebanyakan ulama. Walaupun kontestannya tidak sesuai dengan hati nurani, tapi paling tidak di antara mereka memilih yang terbaik dari yang terjelek semuanya Pak. Jadi tadi seperti tadi itu kita bertawakal kepada Allah aja Pak. Dari Muawiyah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ini penting nih Pak, barang siapa yang meninggal dan ia tidak pernah memilih atau mengangkat seorang pemimpin, maka matinya dianggap mati jahiliyah. Hadis riwayat Tabrani. Mati jahiliyah, mati dalam kebodohan. Hadis yang lain dari Ibnu Umar mengatakan,
Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggal tanpa imam, tanpa pemimpin, maka ia mati seperti mati jahiliyah, sama dengan yang di atas. Dan barang siapa yang mencabut tidak taat kepada pemimpin, maka ia di hari kiamat tidak memiliki hujah. Artinya tidak memiliki pembela. Nah, pendapat ulama tadi setelah meneliti hadis-hadis itu, pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin atau presiden hukumnya wajib, baik dalam situasi aman atau situasi genting. Alasannya adalah karena kehidupan manusia tidak mungkin menjadi baik, tidak mungkin menjadi aman, tidak mungkin menjadi sejahtera dan saling menghargai satu sama lain kecuali dengan kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tadi hadis yang saya sebutkan di atas tadi, bahkan kalau safar kita berdua, bertiga atau lebih, harus ada salah satu pemimpinnya. Nah, disitulah seorang pemimpin sangat diperlukan. Walaupun tanggung jawabnya besar, tapi nanti juga rewardnya juga lumayan, bukan lumayan lagi, Pak, baguslah. Kehadiran seorang pemimpin akan sangat menentukan kesepahaman hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Jadi perlu kita tahu ilmunya, bagaimana ketika kita memilih seorang pemimpin, kriterianya apa ini pemimpin ini. Kemudian memilih yang mana yang harus kita pilih. Dan dari dasar itu maka tidak boleh golput, kita harus memilih. Nah, sekarang itu saja ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini mengenai pemimpin, paling tidak kita punya gambaran ketika nanti ada pesta demokrasi, kita memilih pemimpin yang bagaimana, yaitu yang minimal dia paham dengan kitab Allah, paham dengan sunnahnya. Sebab kalau kita memilih orang selain itu, maka dikatakan tadi berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu? Ya. Kalau tadi salah satu kriteria harus melaksanakan sholat, berarti sudah confirm di luar dari muslim. Betul. Iya, Pak. Karena kan banyak larangan memilih pemimpin di dalam baik An-Nisa, Al-Maidah, kan ada itu larangan untuk memilih pemimpin yang kafir. Itu udah off the record lah, Pak ya. Yang penting itu, Pak. Kalau muslim, ya pasti karena menjadi pembeda kok tadi kan. Pembeda orang mukmin dan kafir itu pada sholatnya. Nah, sholatnya diteliti lagi, sholatnya itu hanya karena pencitraan atau memang dia suatu kebutuhan gitu. bagaimana tuh? Iya kan? Kita melihat kualitas dari sholatnya calon pemimpin ini. Iya. Karena kalau saya pernah dengar, sholat yang baik itu memuas. Betul. Karena sholat yang sesungguhnya ada di luar sholat ritual itu. Jadi kalau misalnya setelah sholat dia melakukan hukum-hukum apa yang dia lakukan di sholat itu. Iya. Betul, Pak. Bisa kelihatan dari misalnya contoh kebijakan dia keluar. Ya, tadi juga ada amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Sekarang kalau kita lihat
track record dari calon pemimpin itu misalnya tadi ada nggak yang berkaitan dengan itu? Iya, yang menyuruh kepada kebajikan dan menolak yang murka. Iya, iya. Kalau misalnya memang ada, kita lihat keputusan dia bagaimana gitu. Iya, iya. Kalau tidak seperti itu. Ya memang kita harus lihat track recordnya juga Pak itu ya. Itu yang terpenting. Yang pertama sholat, yang kedua zakat kan. Zakat ya. Terus terus Iya. kalau dia membuat satu keputusan dasar hukumnya itu Hukum Allah. Iya. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang tadi nggak ada 4 itu dan kriteria pemimpin yang macam Rasulullah tadi, ya kalau dipilih. Iya. Jadi kalau ada katakanlah 3 Pak ya, ini mungkin buruk semua. Tapi di antara buruk itu pasti ada yang lebih baik dari yang buruk ini Pak. Ini aja Pak. Tadi ya. Iya. Kan karena kriteria pemimpin Rasulullah tadi jelas. Iya. Betul Pak. Karena kalau misalnya dia calon pemimpin ini, biasanya kan kalau mau ada kontestasi politik dia beradu. Iya. Nah, caranya kita melihat ini jalan nggak sama yang kita bisa lihat sikapnya aja Pak. Sikap dan ucapannya apa. Apakah seorang pemimpin itu akan mencela lawannya, akan menghujat lawannya, nah itu akan kelihatan Pak. Apakah dia sopan santunnya, nggak akan kelihatan. Kalau seorang pemimpin sudah mencela, mendiskreditkan pemimpin lain, nah itu yang harus diwaspadai Pak. dia belum baca Al-Quran. Saya lupa Pak, belum jadi 45 presiden harus berada bisa. Itu di apa namanya KUHP ya Pak? di Piagam Jakarta juga ada melaksanakan syariat Islam. Ya itu diganti. Nah, sebetulnya sih untuk mencari pemimpin kita cari nomor wahid aja. Kalau nomor wahid nanti Ya semuanya harus wahid. iya. Amin. Karena kalau tadi lihat dari track record bagaimana dia Al-Ma'ruf nahi munkar, kita bisa lihat kebijakan dia. Misalnya nih contoh aja, misal pemimpin yang bisa menutup informasi, kita lihat, terus dia menjalankan apa yang ada di Quran kan kita nggak boleh judi. Iya. Dia nggak mau ngambil istilahnya walaupun itu ada bagiannya Iya. buat daerah dia. Iya. Hasil yang nggak baik. Iya. Harusnya begitu Pak. Nah, dalam Quran sendiri kan ya infak aja harus dari hasil yang terbaik. Betul Pak. Jangan kita nggak mau melihat aja nggak mau gitu kita kasih. Iya. Kalau saya tadi itu Pak yang terkait dengan golput ya. Jadi sebenarnya memang betul yang disampaikan ulama bahwa nggak boleh golput gitu, haram. Kalau kita kembali lagi ke agama kita, kan kita bilang Islam bahwa nggak ada pilihan. Yang 3 itu kan al-araf. 1 yaitu surga, ya kan? 2 neraka, 3 al-araf. Di tengah-tengah. Ada pilihan gitu. Mau di al-araf, gitu kan? Kalau neraka kan, insya Allah kalau masih ada Allah nanti akan juga. Tapi kalau bisa ya surga kan, gitu kan? Ada pilihan yang terbaik maksudnya gitu. Pilih yang terbaik. Gitu. Di antara yang baik kan, jadi nggak boleh golput. Iya. Saya pernah dengar kalau apapun pilihan kita, gitu, berpihak kita itu ditanya. Iya. Iya. Kalau misalnya golput itu ditanya, mau kemana lo? Ya kan? Beringat, nggak pernah tahu pulang. Nggak tahu pulang. Iya benar. Bahayanya kan. Apa yang kita pilih, apa yang kita berpihak, kan ditanya. Kamu dalam kasus ini pihakmu kemana? Oh ternyata pihaknya yang nyebrang. Jadi catatan ya satu. Terus tadi
masalahnya tadi itu kan bahwa lihat aja selama ini ada nggak konter-konter yang dari seseorang itu mengontornya tuh misalkan Pak Luri, jelek itu bapak tuh suka itu gitu kan, bapak konter lagi malah dengan keburukan lagi kan. Iya. Nah itu jelas itu Iya. bukan calon pemimpin. Iya. Karena dia al-mu'minun ayat 95 pasal 6 ya. Kan tidak kan ispa bilali ya hasan sayi'ah. Kan gitu kan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Oh, fusilat, Pak. Silat ya. Al-mu'minun. Itu. Jadi kalau lihat pemimpin terang saling kontrol dengan keburukan, Ya itu udah, Pak, udah ketahuan, Pak. jangan dipilih. Di suasana yang kemarin itu. Ya asal saya harus gitu balas dengan kebaikan. Ya salah satu kita pilih nomor 1. Ya dari tracking bagaimana dia berhadapan dengan masalah. Biasa dia selama ini yang selama ini ada gitu, ada yang selalu kalau dihujat apapun dengan disalahkan gitu. Dia selalu membalasnya dengan santun dan dengan kebaikan. Nah itu, Pak. Ada wahid. Wala yastawil hasanah wala sayyi'ah. Itfaq billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau iya. Bahwasanya dari tutur kata, gestur tubuh segala kita tahu. Jadi kalau sudah baca Al-Quran, kalau mungkin pasti bisa begitu. Nah, Bisa, Pak. berarti ada yang nggak baca. Ada yang nggak baca. Iya. Dulu maksudnya ada yang nggak baca. Dulu. Contohnya kan apabila nikahin Al-Maidah. Nah, itu. Ya, kalau kita baca hadis tentang hari akhir kan gitu. Mimpin hari akhir juga. Ditunjuk aja dengan mau. Ya baik, Pak ya. Cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.